Saya Royanto Purba, Wakil Sekjen DPP KSPSI pimpinan Bapak Yoris Raweai. Saya ditugaskan oleh Bapak Bibit Gunawan yang kebetulan hari ini berhalangan untuk menyampaikan pandangan kami kepada kegiatan ini. Yang pertama, secara umum kami berharap pada kegiatan ini akan menyoroti langkah-langkah kebijakan inovatif yang dapat mendorong pertumbuhan produktivitas, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pengembangan keterampilan. Ada 4 tadi agenda tematik itu. Yang pertama itu agenda kebijakan terpadu untuk pemulihan yang berpusat pada manusia yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh. Tanggapan atau pendapat pekerja. Sebenarnya upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia senantiasa ditujukan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan memiliki landasan atau fondasi yang kuat dan memang menjadi cita-cita luhur dari para pendiri bangsa. Bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia menurut kami selama ini lebih berorientasi pada paradigma pertumbuhan dengan karakteristik berupa memperluas pengembangan teknologi dan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan produksi atau prinsip produktivitas, di mana di dalam realitanya menurut kami telah gagal mewujudkan trickle down effect development yang menetes ke bawah, justru sebaliknya menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin, ketidakadilan dalam penguasaan dan akses dalam bidang ekonomi, atau monopoli dan oligopoli ekonomi, serta pemerataan hasil pembangunan atau dengan kata lain timbulnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Kami juga menyoroti isu-isu yang menjadi arus utama adalah masalah pemerataan pembangunan di mana terdapat daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, di sisi lain terlihat masih stagnan. Meskipun demikian, pemerintah telah berupaya keras memfasilitasi pembangunan fisik seperti infrastruktur, sarana prasarana pendukung, dan infrastruktur. Untuk tematik yang kedua, secara struktural, untuk menanggapi tentang people center, secara struktural seseorang itu perlu diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa diingkari. Oleh sebab itu, orientasi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menjadikan semakin efektif dan efisien secara struktural baik dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk kerangka kelembagaan, untuk mendukung transisi menuju formalitas dan pendekatan yang layak, tanggapan dari kami bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam transisi ini masih membutuhkan improvement, terutama dengan melihat dan memperbandingkan dengan negara-negara tetangga terlebih di kawasan Asia Pasifik. Kemudian juga pembentukan focal point di negara ASEAN dalam tata kelola dan perlindungan pekerja migran masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif, mengingat masih membutuhkan daya dorong dan koordinasi yang kuat dari unsur tripartit. Untuk yang ketiga, fondasi yang kuat untuk perlindungan dan ketahanan sosial dan ketenaga kerjaan perlu dilakukan riset lebih lanjut terhadap isu ini, mengingat kebijakan dalam merespon krisis harus dilihat secara komprehensif, tidak secara parsial. Juga kebijakan perlindungan sosial harus terus dilakukan perbaikan agar mengarah pada perlindungan sosial semesta. Namun harus dipikirkan langkah-langkah yang baik dalam mencapai tujuan besar tersebut. Untuk tematik yang keempat, dalam merevitalisasi pertumbuhan produktivitas dan keterampilan untuk pekerja yang lebih layak, tanggapan kami, kita harus mencari solusi untuk merevitalisasi jalur produktivitas dan keterampilan untuk menciptakan pekerja yang lebih banyak dan lebih baik, mempromosikan pemulihan yang berpusat pada manusia, dan memfasilitasi inklusi. Isu produktivitas harusnya menjadi isu utama untuk mulai berani meninggalkan konsep pengupahan minimum, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari kebijakan pengupahan, namun menguras energi bangsa hampir setiap tahunnya. Oleh karena itu, kebijakan terkait produktivitas perlu memperoleh porsi yang lebih besar dan tidak hanya dilepas di pasaran atau dikembangkan pada karakteristik dunia usaha masing-masing. Penciptaan lapangan kerja juga diharapkan mampu menjawab isu bonus demografi yang sedang berlangsung dan akan menjadi puncaknya pada tahun 2030.
Oleh karena itu adalah semacam obat jika ditemukan atau ditawarkan solusi yang tepat, maka tenaga kerja muda diharapkan mendongkrak kemajuan ekonomi dan berpeluang menjadikan Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Sebagai penutup, kami ulangi, people center adalah manusia dan pekerjaan benar-benar berada pada pusat kebijakan ekonomi, sosial melalui praktik bisnis yang adil. Masa transisi ini akan membawa peluang yang tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang di masa depan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kualitas kehidupan kerja, luasnya pilihan pekerjaan, menutup kesenjangan gender, memperbaiki berbagai kerusakan akibat perkembangan global, dan lain sebagainya. Meski kemajuan ini menawarkan banyak peluang, namun harus disadari tanpa adanya suatu sikap tegas untuk bertindak dan menyadari bahwa semuanya tidak terjadi dengan sendirinya, maka kemajuan dan tawaran kesempatan meraih peluang tersebut justru akan memperlebar ketimpangan dan semakin membawa ketidakpastian. Kita harus membuat kebijakan-kebijakan yang akan membawa para pekerja mempersiapkan diri mereka menjadi tenaga yang ramah lingkungan atau green job dan mendukung pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta layak untuk semua. Kita harus peduli pada kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk kebaikan para pekerja atau buruh, termasuk kebijakan cuti dan layanan perawatan untuk dunia kerja, terutama demi alasan kesetaraan gender, kepastian perlindungan paternitas, cuti orang tua, pengasuh, dan penitipan anak harus benar-benar melalui kebijakan yang arif dan mendatangkan kebaikan bagi buruh dan keluarganya untuk menuju pekerja yang kuat. Mungkin itu saja masukan dari kami. Semoga benar-benar acara ini membawa kebaikan bagi masa depan perburuan. Terima kasih.